saya hari ini ditemani Gus Atom dari Nurul Huda dan juga Kiai Yasin dari Pondok Pesantren Ahmad Jalal, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah karena besok itu 10 November Hari Pahlawan. Hari ini bersama santri dan santriwati kita launching versi baru dengan aransemen baru lagu Yalal Waton ya. Ya alhamdulillah hari ini selain launching lagu Yalal Waton, kecintaan kita pada tanah air dengan semangat lagu ini, ya kok alhamdulillah bertepatan dengan kita melakukan kerjasama untuk memperjuangkan jaminan sosial, sistem kesehatan di pesantren-pesantren. Insya Allah setelah dari Jogja kita masuk ke Jawa Barat, dan ini semangat ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia bahwa santri dan santriwati di seluruh pesantren juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain yang mengenyam pendidikan di luar pesantren. Sebenarnya udah perjuangan yang lama sekali ya. Kebetulan saya juga dulu sekolahnya 2 Pak Kiai. Kalau pagi itu SD sekolah umum gitu. Nanti sorenya saya ibtidaiyah. Ibtidaiyah di Kampung Kalapa di Garut. Jadi di Garut itu banyak sekali pesantren, dan saya tahu sekali perjuangan para kiai, para alim ulama di pondok-pondok pesantren, terutama di daerah-daerah yang memperjuangkan, membantu negara sebetulnya untuk memberikan hak pendidikan bagi anak-anak. Banyak anak-anak dari keluarga yang tidak mampu dititipkan ke pondok-pondok pesantren. Nah, di sisi lain pondok pesantren ini memang semakin hari ya ada perhatian lah ya. Namun kami merasa Hari Santri itu tidak cukup ya. Saya paling tidak. Bagi saya dalam memberikan perlindungan atau kehadiran negara di pesantren tidak cukup dengan Hari Santri. Tapi bagaimana hak pendidikan, hak kesehatan, hak jaminan kesehatan, dan juga hak mereka yang telah lulus dari pesantren ini untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, itu saya kira kedepannya harus menjadi perjuangan kita bersama. Insya Allah justru dari pesantren, terutama dari Kabupaten Bekasi yang kawasan industri ini, kita bisa menawarkan gagasan. Semoga diterima menjadi kebijakan negara bagaimana jaminan sosial bagi santri, bagi guru-guru di pesantren mendapatkan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Harapannya jaminan sosial jangan hanya jadi jargon kampanye. Pesantren jangan hanya menjadi objek pemilu. Yang ada di pesantren ini adalah rakyat. Dan mereka memiliki hak-hak konstitusional. Mereka memiliki harapan juga adanya kehadiran negara yang tidak 5 tahun sekali. Jadi tentu saja karena ini adalah dirintis sejak 15 tahun yang lalu, sejak saya pertama kali di DPR, saya kira ini bukan karena momen elektoral yang sebentar lagi. Jadi kehadiran pesantren dihadiri oleh negara, jangan hanya 5 tahun untuk memberikan dukungan politik. Itu namanya manipulatif. Itu namanya menjadikan pesantren objek. Ya, dan di pesantren juga para kiai alim ulamanya mohon maaf jangan mau dijadikan objek ya. Saya mengatakan mari kita bergandengan tangan ya, kita semua kalau kita mau ada transaksi yang positif, boleh meminta dukungan pesantren dari sisi elektoral, tetapi saya bersama para kiai alim ulama juga meminta hadirnya keputusan-keputusan politik, kebijakan-kebijakan untuk pesantren, untuk para santri, untuk para guru, pengurus di pesantren. Salah satunya adalah jaminan sosial, diselenggarakannya jaminan sosial, sistem kesehatan di pesantren. Saya bisa merasakan bagaimana tinggal jauh dari orang tua begitu ya. Dan kalau mereka yang dititipkan di pesantren, mengenyam pendidikan pesantren dengan keluarga yang secara ekonomi cukup baik ya alhamdulillah. Tapi bisa tidak dibayangkan mereka yang dititipkan di para kiai ini banyak juga yang dari
kurang mampu orang tuanya secara ekonomi ya. Dan ya kiai-kiai, justru saya ini sebenarnya ikut berempatinya sama para kiai di pesantren-pesantren. Bu Nyai juga sering, ada yang sampai jualan makanan, ada yang sampai jual beli barang. Saya bertemu salah seorang Bu Nyai, mereka bilang, "Bu, kok repot amat ngurusin pesantren tapi juga masih dagang kecil-kecilan," gitu. Terus mereka bilang, "Ya mau gimana Mbak, kan banyak juga anak-anak di pesantren yang tidak mampu bayar. Tapi kan kami tidak mungkin mengusir mereka karena itu tanggung jawab dan amanah bagi kami," begitu ya Pak Kiai ya. Sehingga memang bagi saya yang juga berasal dari keluarga Kismin, saya bisa merasakan, subhanallah, masih ada para kiai ya yang memberikan ruang. Sebenarnya ini tanggung jawab negara, tapi mereka dengan sukacita. Juga guru-guru di sini, contohnya gaji di bawah UMR, tapi tetap semangat aja. Meskipun dianya kurus kayak begini. Tahun ini tuh perjalanan spiritual saya luar biasa ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Kedua kalinya ini ya? Sebelum saya haji ya. Iya, betul. Jadi saya umroh. Waktu itu setelah Umroh dulu. Sebelum umroh saya ke sini. Habis itu saya umroh. Itu haji. Habis itu haji. Terus sakit. Terus saya sakit lagi dan saya hari ini ada di sini. Dan saya kira Nurul Huda benar-benar adalah cahaya petunjuk bagi saya. Kalau teman-teman bertanya apa yang menjadi salah satu spiritual journey saya, ya adalah Nurul Huda. Saya nggak pernah berencana bertemu Gus Atok yang ternyata juga adalah teman sama-sama aktivis 98, beliau di PMII ya. Juga dari Universitas Indonesia. Allah mempertemukan kami di sini, Pak Yasin. Dan saya kira kalau ditanya kenapa memilih Nurul Huda, saya rasa bukan saya yang memilih Nurul Huda, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk cahayanya. Datanglah ke tempat ini untuk memulai gagasan itu bisa dipraktekkan. Amin. Amin. Qabul. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.